Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep Alhamdulillah. Kemudian kita sudah belajar konsep Rob. Nah, kali ini kita coba mendalami kembali konsep tentang Rob ini. Rob itu kan berarti kan master, tuan, Tuhan. Artinya akan ada hamba. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kan gini. Ketika kita sholat, kita mendeklar bahwa kita menjadi hamba. Tapi ketika kita di luar sholat, kita seperti manusia yang berbeda. Jadi kayak punya kepribadian yang berbeda antara di dalam sholat, kemudian setelah di luar sholat, kita kayak punya kepribadian yang berbeda. Seakan-akan gini konsepnya, saya menjadi hamba, Alhamdulillahi Rob, segala puji dan terima kasih untuk Allah Tuhan semesta alam, dan kita menjadi hambanya. Kita hanya mengatakan seperti ini, seakan-akan mengatakan seperti ini, saya menjadi hamba ketika sholat saja. Ketika di luar sholat, maka saya tidak menjadi hamba lagi. Padahal konsep dari hamba ini menarik. Hamba itu konsepnya apa? Konsepnya menjadi hamba itu 24 jam. Hamba itu bukan part time, tapi full time. 24 jam. Setiap hari, setiap waktu kita menjadi hamba. Jadi apapun yang kita lakukan, konsepnya adalah kita sebagai hamba. Jadi ketika sholat, kita menjadi hamba. Ketika di luar sholat, kita juga tetap menjadi hamba. Nah, yang terjadi kadang-kadang kan ketika sholat, kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan baik. Tapi ketika di luar sholat, kata-katanya tidak baik. Kata-katanya kasar. Kalaupun misalnya membuat jokesnya yang nyerempet-nyerempet. Nah, itu berarti bukan sebagai hamba. Harusnya konsep hamba itu 24 jam. Menjadi slave, menjadi hamba, itu bukan part-time. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita sholat saja, di luar sholat, kita tetap menjadi hamba Allah. Jadi kalau hamba itu tidak melanggar perintah dari tuannya. Jadi dia tidak punya ruang untuk apa? Ruang untuk dia protes. Yang namanya hamba kok mengikuti aturan yang dibuat oleh tuannya. Tuannya yang mengendalikan semuanya. Asal dalam koridor ini, kamu boleh melakukan apa saja. Jadi ada koridornya. Dan Allah sudah menentukan koridornya. Sebagai master, sebagai tuan, sebagai Tuhan, Allah sudah memberikan koridornya. Dan ketika kita mengikuti koridor ini, maka kita akan mendapatkan kebebasan, ketenangan. Itu yang kita harapkan. Kalau kita kan kadang berpikir seperti ini, oke, saya pengen hidup, tapi pengen hidup yang bebas, tidak ada aturan. Kita lihat ya, hidup itu memang harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, nggak cakep, nggak indah. Contohnya misalnya, main bola, kesebelasan, ada pertandingan, tapi nggak ada aturan. Kira-kira asik nggak? Tidak asik. Harus ada aturannya. Jadi harus ada orkestrasinya. Ini loh aturannya. Sepanjang sesuai dengan aturan, maka oke. Sehingga hidup jadi lebih indah. Jadi ketika kita menjadi hamba, kita merasakan sebuah ketenangan karena kita taat, karena kita patuh, dan sholat itu, ibadah itu adalah pengingat kita untuk nextnya setelah sholat kita tetap menjadi hamba. Kemudian kalau kita lupa lagi, kita sholat lagi. Ingat loh, kita mendeklar lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan terima kasih untuk Allah, Tuhan atau Tuannya semesta alam. Kita mengingatkan diri kita kembali, saya menjadi hambanya kalau seperti itu. Berarti kita akan taat lagi. Kalau nggak taat, kita koreksi kembali. Dan ini perjalanan hidup kita. Jadi setiap rakaat sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, pasti kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita declare lagi, saya menjadi hamba ya Allah. Engkau adalah Tuhannya, Engkau adalah Tuannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Fatihah ini. Ingat, kita menjadi hamba 24 jam, bukan part time. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.